kemarin pertemuan itu merupakan pertemuan tertunda. Pertemuan tertunda yang tempatnya di Polres Kerom pada tanggal 23 Februari. Di undangan itu sekitar jam 10, tapi sampai dengan jam 12 tidak ada yang datang, sehingga inisiatif sebagai kepala distrik, di mana sebagai penanggung jawab wilayah khususnya di distrik Arso, maka pertemuan tersebut kami buat di tanggal 24 di distrik Arso. Dalam pertemuan tersebut itu hanya kelanjutan dari keputusan semua Dewan Adat dari setiap wilayah adat di wilayah Kerom, yaitu dari Skanto sampai dengan Tohe, di mana isi kesepakatan itu salah satunya memperkecil pos-pos adat, di mana setiap kampung ini pos adat itu sudah melebihi kapasitas. Itu macam di kampung Workwana itu ada sekitar 4. Nah, di kampung Arso Kota itu sekitar 16, dan di kampung Yowong itu sekitar 4 juga. Dari ini kita lihat bahwa ini dari sisi efektivitas itu tidak efektif untuk membentuk pos-pos adat itu. Jadi ini sebenarnya bukan ranah saya sebagai kepala distrik pemilik, itu kewenangan dari DPMA, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, yang harus mensosialisasikan keputusan pada tanggal 22 Desember tahun 2021 di Polres Kerom. Jadi karena situasional di lapangan itu selalu terjadi pemalangan kayu, kemudian dengan keadaan beralkohol, dan kehadiran pos kayu ini juga sangat tidak bermanfaat. Artinya bahwa kita ibarat menggantungkan harapan, duduk saja tanpa kita kerja untuk mendapatkan hasil. Ini justru memanjakan pemuda-pemuda untuk malas bekerja, sementara pekerjaan ada, tempatnya masih luas, bisa berkebun, dan bisa kembangkan diri. Pemerintah saat ini itu sudah siap untuk memberikan pembelajaran kepada semua komponen, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Tapi kita sendiri tidak melihat itu sebagai asas manfaat. Kita lebih banyak kepada menggantungkan harapan. Jadi intinya bahwa asal kayu yang turun ini adalah itu kayu dari Senggi, dan melewati jalan ini jalan negara, bukan jalan kampung atau apa. Kemudian pos-pos adat ini dibentuk juga tanpa ada dasar yang kuat. Kalau kita lihat dari definisinya, pos adat ini namanya pos
namanya pos ini kan rumah jaga. Nah, rumah jaga di mana rumah itu sebagai tempat untuk semua masyarakat berkumpul di situ untuk melakukan aktivitas dan memberikan rasa aman kepada semua masyarakat. Nah, itu tujuan dari pos sebenarnya. Nah, kalau adat sendiri, adat ini kan dia mengajarkan hal-hal normatif, mengajarkan perilaku, mengajarkan semua hal-hal yang baik. Di situ tidak ada adat tidak mengajarkan hal-hal yang negatif, sehingga kita perlu memahami betul bahwa pos adat adalah pos adat ini dia memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat itu sendiri, pertama dari hak-haknya, hak-hak dasar masyarakat adat itu sendiri, dari manusianya, kemudian dari tanahnya, terus dari hutannya, satuannya, menjaga lingkungannya. Ini fungsi dari pos adat. Kalau kita identik pos adat ini dengan menagih distribusi dari trek kayu, ini indikasinya itu sudah pungutan liar. Pungutan liar. Pos adat tidak berfungsi untuk pungutan liar. Pos adat tadi berfungsi yang tadi saya jelaskan itu. Sehingga saudara-saudara yang membentuk pos-pos ini itu perlu menyadari bahwa fungsi pos adat itu sebagai apa, dan kenapa ini diperkecil menjadi satu kampung satu pos. Itu sudah luar biasa. Keputusan itu sudah luar biasa. Artinya bahwa dari pihak perusahaan juga mereka turut memberikan distribusi kepada pemuda. Satu kampung satu pos itu di mana ada uang kampung juga, pos dananya untuk pembinaan pemuda. Dari sisi yang lain, masukan untuk pemuda juga itu salah satunya dari pos kayu ini. Nah, ini satu kampung satu pos. Saya kira itu sudah ini. Jadi kita menghindari dari provokator yang tidak bertanggung jawab untuk melihat sumber daya manusia itu. Kita jangan menjadi provokator untuk membunuh karakter atau masa depan pemuda-pemuda. Itu mesti kita lihat bersama. Pemuda-pemuda sekarang ini punya potensi besar. Jangan harapannya digantung, itu tidak akan berkembang. Tetapi bagaimana mindset kita rubah dan kita bekerja dengan tempat yang sudah tersedia, kita kerja. Khusus untuk Warkwana, Arsokota, dan Yowong, sebelumnya ini Bupati sudah mulai kasih perangsang, sudah bantu perangsang, kasih pom bensin ini, kasih modal usaha sebesar 3 juta. Ini tidak dimanfaatkan. Sebenarnya itu tindakan awal. Apakah pemuda ini sudah bisa mengelola itu atau tidak? Pom bensin mini ini ditaruh di situ untuk pemuda jaga. Saya kira yang modal usaha yang 3 juta itu sudah besar. Jangan kita berpikir hal-hal yang instan. Kita berpikir untuk kita berusaha untuk mendapatkan hasil. Saya harap bahwa semua para pemangku kepentingan, para pemikir-pemikir yang cerdas, berpikirlah secara cerdas untuk kita sama-sama. Jangan kita selalu menyalahkan pemerintah, Dewan Adat kerjasama dengan perusahaan. Jadi kita selesaikan masalah ini, nanti kita dapat komisi dari situ. Ini justru pikiran-pikiran yang sangat ketinggalan jauh. Jadi hal ini
perlu kita pangkas. Saudara-saudara kita yang diwaris, kemudian di mana itu mereka sudah paham, dan di sana sudah mereka sudah jalankan satu kampung satu pos. Nah, untuk Warkuana, Arsokota dan Nyowong, ini pemuda-pemuda yang sudah bersentuhan dengan perkembangan, ya. Sudah tentu pikirannya juga kan sudah terbuka. Nah, paling tidak pengertian itu sudah harus ada, bisa membedakan bahwa oh maksudnya ini begini, tujuannya ini begini. Jadi tidak perlu kita melihat ini dari sisi negatif, bahwa seakan-akan ini kepala distrik bikin kepala distrik dengan Kapolres, dengan Pak Bupati sama Dewan Adat bikin ini seakan-akan nanti mereka yang dapat, terus kami dapat apa. Ini pikiran-pikiran yang negatif. Jadi saya harapkan untuk pertemuan kemarin itu bagian dari sosialisasi untuk kita melihat itu sama-sama untuk kita bangun kampung. Ada kontribusi sedikit-sedikit dari ini, kita pakai itu untuk kepentingan pemuda, ya, kepentingan pemuda. Nah, saya di distrik juga sudah menyiapkan pos untuk pembinaan pemuda dari KNPI maupun Karang Taruna. Dan untuk dana kampung juga itu ada pos pembinaan pemuda. Ada pos pembinaan pemuda. Itu saya pasti akan perintahkan untuk tetap itu menjadi prioritas dan tidak boleh pos itu disalahgunakan. Itu langsung kepada pemuda dan pembinaan pemuda. Guna apa kita mempertahankan argumen untuk kita terjadi perpecahan itu tidak. Tapi bagaimana kita melihat ini dari asas manfaatnya, dari sisi positifnya. Mungkin begitu. Iya.